Perkenalkan, nama saya Sepertiano. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sejarah mengenai bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Maksudnya agama Islam ke Nusantara secara tidak langsung membawa perubahan terhadap kehidupan politik dan sosial budaya Nusantara. Dalam bidang politik, konsep dewa raja yang bercorak Hindu-Buddha diganti dengan konsep Islam khalifah. Sebutan raja diganti menjadi sultan. Selain itu, saat meninggal sang sultan tidak didarmakan di dalam candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh Islam tampak setidaknya dalam beberapa hal. Pertama, tidak dikenal lagi sistem kasta atau lapisan sosial. Sebagaimana dalam agama Hindu, hal ini juga merupakan salah satu faktor mudahnya Islam dianut masyarakat Nusantara. Kedua, dari segi bahasa, banyak kosakata Arab dipakai atau diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara. Islam pertama kali masuk ke daerah Melayu, di mana bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan dan bahasa komunikasi dalam perdagangan. Seiring perkembangan Islam, banyak kosakata Arab diserap ke dalam bahasa Melayu. Sejarawan Jean Gilman Taylor bahkan menyatakan 50% kosakata bahasa Melayu merupakan adaptasi bahasa Arab. Contohnya nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu menjadi Isnain, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, serta Sabtu. Nama-nama orang juga bercorak Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Hasan, dan Ibrahim. Selain itu, terjadi modifikasi atas huruf-huruf Palawa ke dalam huruf Arab yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Ketiga pengaruh lainnya sangat nyata dalam bidang pendidikan, terutama melalui pesantren. Melalui pesantren, agama dan kebudayaan Islam dikembangkan dan beradaptasi dengan budaya lokal yang berkembang di sekitarnya. Jadi pesantren ikut membentuk kebudayaan dan cara berpikir rakyat Nusantara. Keempat, dalam hal busana, ada jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas Islam seperti sarung, baju, koko, kopiah, dan kerudung. Sementara itu, pengaruh lainnya ada dalam hal seni bangunan seperti bangunan makam, masjid, dan keraton, masjid, bangunan dan makam kuno menunjukkan adanya akulturasi dengan bangunan pada masa Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dan selanjutnya dalam bidang seni sastra, pengaruh Arab dan Persia sangat kuat, namun tetap disesuaikan dengan tradisi setempat. Pengaruh Arab terhadap seni sastra biasanya berbentuk syair yang terdiri atas 4 baris. Dalam setiap baitnya adapun pengaruh Persia berbentuk hikayat, yaitu kisah seseorang yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu. Jenis sastra lainnya adalah babat, satu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat sebenarnya termasuk jenis historiografi tradisional dengan ciri utama tercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Contohnya babat Tanah Jawi. Selanjutnya masih terkait dengan seni sastra adalah suluk, yaitu kitab-kitab berisi ajaran tasawuf. Contohnya Suluk Sukarsa. Dan dalam bidang seni rupa, para seniman masa itu ada kalanya membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang bentuknya sudah disamarkan. Sebuah teknik yang lazim disebut stilisasi atau deformasi. Teknik stilisasi digunakan karena ajaran Islam melarang melukis makhluk bernyawa dalam konteks penyembahan berhala. Maksudnya Islam ke tanah Jawa misalnya mengubah bentuk wayang aslinya mirip anatomi manusia menjadi tidak lagi menyerupai tubuh manusia. Wujud wayang distilisasi dan dideformasi yang hasilnya justru memperindah wujud wayang. Pada masa perkembangan Islam dikenal juga seni kaligrafi atau seni menulis indah yang memadukan seni lukis dan seni ukir yang distilisasi dan menggunakan tulisan dalam bahasa Arab. Dalam bidang seni tari dan musik, pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian, yaitu debus,
Seudati, dan Zapin. Diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa awal Islam. Sultan Maulana Hasanuddin 1532 sampai 1570. Debus menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Petunjuk debus ini diawali oleh nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran serta salam kepada Nabi Muhammad. Dewasa ini debus sebagai seni bela diri dan banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan ataupun acara adat. Kesenian debus yang sering dipertontonkan diantaranya membakar tubuh dengan api, menaiki atau menduduki susunan golok tajam, dan berguling di atas serpihan kaca atau beling. Tari Seudati adalah nama tarian dari Provinsi Aceh yang berasal dari kata syahadat, yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dalam tari Seudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa salawat terhadap Nabi Muhammad. Sementara itu, Zapin merupakan kasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab, Persia, dan India sejak abad XII. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. Sistem kalender juga mengalami perubahan. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dalam sistem Hijriah. Kalender Hijriah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Perhitungan satu tahun Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Itulah sebabnya kalender Islam 11 hari lebih pendek dibandingkan kalender Masehi dan kalender-kalender lain yang didasarkan pada pergerakan matahari. Sekian, terima kasih.